Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah tentang pemikiran Al-Ghazali. Di sini ada 3 pemikiran beliau mengenai tentang ketuhanan, yaitu yang pertama yang akan saya bahas adalah masalah wujud. Al-Ghazali mengikuti tradisi ulama kalam al-Asy'ari dalam menetapkan wujud Tuhan. Beliau menggunakan dalil wujud Tuhan atas 2 bentuk, yaitu ada 2, dalil nakli dan dalil akli. Penggunaan dalil nakli yakni melalui perenungan terhadap ayat-ayat Al-Quran sambil memperhatikan alam semesta sebagai ciptaan Tuhan, bahwa dengan perenungan ayat dan fenomena alam yang serba teratur, manusia akan sampai pada pengakuan terhadap wujud Tuhan. Ia menunjukkan wujud Tuhan melalui dalil akli, dan itu dipertentangkan wujud Tuhan dengan wujud makhluk. Wujud Allah adalah qadim, sedangkan wujud makhluk itu adalah hadis. Wujud hadis menghendaki sebab gerak yang mendahulunya, sebab gerak yang mengadakannya. Sebab musabab ini tidak akan berakhir sebelum sampai kepada yang qadim, yang tidak dicipta dan digerakkan. Sedangkan jika wujud Allah itu hadis, tentu saja akan menghendaki sebab musabab. Seperti itu juga yang sudah pasti tak akan ada pangkal pokok geraknya. Hal ini adalah suatu hal yang mustahil dan tak akan menghasilkan apa-apa. Para filosof berbeda pendapat mengenai keazalian alam, tapi mayoritas filosof yang dulu ataupun yang kemudian menyetujui pendapat bahwa alam ini azali dan menyatakan bahwa alam ini selalu ada bersama Allah, serta terjadi bersamaan dengannya sebab akibat dari keberadaannya secara temporal, sebagaimana keberadaan temporal sebab dan akibat, dan seperti matahari dan sinarnya. Keterdahuluan Allah atas alam ini bukan secara temporal, adalah keterdahuluan esensinya sebagai keterdahuluan sebab atas akibat. Bagi Imam Al-Ghazali, bila alam itu dikatakan qadim atau tidak bermula, tidak pernah, tidak ada, maka mustahil dapat dibayangkan bahwa alam itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi, paham qadimnya alam membawa pada kesimpulan bahwa alam itu ada dengan sendirinya, tidak diciptakan Tuhan, dan ini berarti bertentangan dengan ajaran Al-Quran sendiri yang menjelaskan bahwa Tuhanlah yang menciptakan segenap alam, langit, bumi, dan segala isinya. Bagi Imam Al-Ghazali, alam haruslah tidak qadim, dan ini berarti pada awalnya Tuhan itu ada, sedangkan alam tidak ada. Kemudian Tuhan menciptakan alam, maka alam ada di samping adanya Tuhan. Pendapat bahwa alam kekal dalam arti tidak bermula tak dapat diterima dalam teologi Islam. Dalam teologi Tuhan adalah pencipta, dan yang dimaksud dengan pencipta itu adalah menciptakan sesuatu dari tiada. Dan kalau alam dalam arti segala yang ada selain dari Tuhan dikatakan tidak bermula, maka alam bukanlah diciptakan, dan dengan demikian Tuhan bukanlah pencipta. Sebagaimana dimaklumi keluarnya perkara yang baru atau hadis dari zat yang qadim, tidak diakui kebenarannya oleh filosof-filosof. Pangkal peristiwa-peristiwa dalam alam sebenarnya mereka harus mengakui kebenarannya, karena alam ini merupakan kumpulan peristiwa-peristiwa yang mempunyai sebab-sebab sebelumnya. Kalau dikatakan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bersandar pada peristiwa yang sebelumnya, dan begitu seterusnya sampai tidak ada kesudahannya, maka perkataan itu tidak benar. Sebab kalau sekiranya dibenarkan atau tidak, perlu mengakui adanya zat yang membuat alam, serta menetapkan zat yang mesti ada, wajibul wujud, sebagai sumber perkara yang mungkin. Kalau rangkaian semua peristiwa dalam alam mempunyai ujung penghabisannya, maka ujung tersebut itulah yang disebut zat yang qadim. Jadi filosof harus membenarkan keluarnya perkara-perkara yang baru dari yang qadim. Mesti diketahui bahwa masalah ini merupakan cabang dari masalah pertama. Menurut para filosof, sebagaimana alam adalah azali atau tidak bermula, ia pun abadi atau tidak berakhir.
Menurut filsuf tersebut, kerusakan atau kesirnaan alam tidaklah mungkin terjadi. Alam akan tetap sebagaimana adanya. Dari keempat argumen tersebut yang dikemukakan untuk membuktikan keazalian alam, juga mereka pergunakan untuk membuktikan keabadiannya. Sanggahan-sanggahan serupa juga akan dihadapkan kepada mereka sebagaimana telah dilakukan di atas. Dikatakan bahwa alam adalah akibat atau maklul dari sebab ilat yang azali dan abadi, maka ia tidak bisa terlepas dari sebab. Karena sebab tidak dapat berubah, akibat pun tidak berubah. Inilah dasar penolakan mereka terhadap kebermulaan alam, dan argumen ini juga dapat diterpakan pada keberakhiran alam. Inilah garis keberakhiran mereka. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa manusia terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, ahlul haq yang berpandangan bahwa alam adalah suatu yang baru atau hadis, dan mereka mengetahui secara pasti bahwa sesuatu yang baru tidak tercipta dengan sendirinya, sehingga memerlukan pencipta. Maka pandangan mereka dipahami sebagai pendapat tentang adanya pencipta. Kedua, Dohriyah, materialis ateis, yang berpendapat bahwa alam ini azali atau kodim sebagaimana adanya. Mereka tidak mengakui adanya pencipta alam ini. Keyakinan mereka itu bisa dipahami dan ada dalil yang menunjukkan ketidakbenarannya. Jika dikatakan ketika kami menyatakan bahwa alam memiliki pencipta, kami tidak menganggapnya sebagai pelaku yang berbuat atas pilihan sendiri, yang berbuat setelah tidak berbuat, seperti yang kita lihat pada berbagi pelaku, seperti si tukang jahit, tukang tenun, dan tukang bangunan. Tetapi kami menganggapnya sebagai sebab ilat bagi keberadaan alam, dan kami menyebutnya sebagai sumber pertama, al-mabda'ul awal. Artinya keberadaannya tidak memerlukan sebab, tetapi ia sendiri adalah sebab bagi keberadaan yang lain. Dalam konotasi ini, kami menyebutnya sebagai pencipta. Mengetahui bahwasannya seluruh barang baru di alam adalah perbuatannya, ciptaannya, dan yang dijadikannya, itu tidak ada zat pencipta selainnya, dan tidak ada zat yang menjadikan alam itu kecuali hanyalah Dia. Dia menciptakan makhluk, membuat mereka, dan mewujudkan kemampuan dalam gerak mereka. Seluruh perbuatan hamba-hambanya dan adalah diciptakan olehnya dan berkaitan dengan dalam kuasaannya. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk memelihara dalam perkataan dan perbuatan mereka, rahasia dan isi hati mereka, karena Dia mengetahui tempat datangnya perbuatan mereka itu. Dan diambil dari dalil adanya ilmu baginya dengan adanya ciptaan. Lalu bagaimanakah binatang itu menyendiri dan penciptaan, padahal dari laba-laba, lebah, dan binatang lainnya terbit perbuatan yang halus, di mana akal yang berakal itu menjadi bingung. Maka bagaimanakah binatang-binatang itu menyendiri dengan ciptaannya tanpa Tuhan dari segala pemilik akal, di mana binatang-binatang itu tidak mengerti usaha yang keluar daripadanya. Maka jauhlah makhluk itu akan hina, sedangkan Allah itu itulah yang menyendiri dari kerajaan langit dan bumi, yaitu yang pemaksa langit dan bumi. Sekian presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.